Assalamualaikum guys. Hari ini kita lagi makan sahur puasa hari ke berapa ya? Hari ke-12. Sahur ke-12 ya, teman-teman. Nah, jadi menu sahur hari ini kita makan sama kulit sapi. Kulit sapi ini kita beli di pasar tradisional di Riyadh. Kita coba dulu ya teman-teman, sambil ngobrol kita makan. Sebelum makan kita baca doa dulu ya teman-teman, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, gurih, pedas. Nah teman-teman, sambil kita makan kita cerita ya seputar kehidupan di Riyadh, di Saudi, tapi khususnya di Riyadh karena kan memang saya di Riyadh. Menurut saya kehidupan di sini sama aja sama kayak kota-kota di Indonesia, sama umumnya gitu. Terkait makanan juga sama. Di sini juga banyak makanan Indonesia, maupun barang-barang Indonesia juga banyak dijual di sini. Jadi nggak terlalu sulit bagi kita orang Indonesia yang merantau ke sini. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau mau merantau, mau kerja ke Riyadh, takut nggak ada Indomie, takut nggak ada apa lagi ya. Pokoknya apa, semua barang-barang Indonesia juga di sini ada. Bahkan kayak jantung pisang, lagi singkong, lengkap pokoknya di sini. Ikan-ikanan juga lengkap, daging-daging juga lengkap, ada bebek, ayam. Nggak tahu mereka dapat dari mana, tapi ada semuanya. Jadi jangan khawatir soal makanan, jangan khawatir ya. Iya, terkait makanan itu kalau harganya nggak terlalu beda jauh sama di Indonesia. Relatif murah ya, bilang mahal, dibilang murah banget sih enggak, cuman ya bedanya kalau sama kita misalnya nih, contohnya kayak beras di Indonesia itu kan kurang lebih harganya sekitar 60 atau 70 sekian per 5 kilo. Di sini harganya satu yang 5 kilo 25, ya kurang lebih 100.000 ya. Jadi bedanya cuma 20 ribuan. Daging juga di Indonesia itu kemarin terakhir waktu saya belanja, waktu saya ngantar ini neneknya Ayumi, sekilonya itu 160. Nah di sini 200.000 atau sekitar 50 rial. Jadi gak beda jauh, sama aja harganya. Semua barang-barang juga sama, baik itu bahan primer maupun sekunder. Kemudian terkait cuaca, nah mungkin yang membedakan, yang menjadi tantangan ya untuk para perantau yang mau merantau ke Riyadh itu dari segi cuaca. Karena di Riyadh itu sendiri ada dua musim dingin sama musim panas. Kalau musim dingin itu dimulai dari bulan November ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan suhu terendah itu sampai di angka
3 derajat yang pernah saya rasakan. Itu dingin banget ya teman-teman. Jadi kalau mau ke sini siap-siapin jaket yang tebal, itu harus disiapin jaket dulu. Karena pas di musim dingin memang benar-benar harus pakai jaket kalau keluar rumah. Kemudian kalau pas musim panas itu di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, sampai Oktober. Itu panasnya luar biasa teman-teman. Suhunya bisa mencapai 45 ya, 45 derajat, 48 juga pernah kayaknya, 48 derajat. Kalau keluar rumah itu langsung kebakar, kayak baik. Tapi memang panas banget. Panasnya Bekasi itu nggak ada apa-apanya. Untungnya saya di sini kalau berangkat kerja ntar jemput sama transportasi di rumah sakit, jadi aman ya. Kemudian tempat tinggal. Kalau tempat tinggal, nah ini kalau tempat tinggal itu di sini, kalau teman-teman mau stay outside, maksudnya itu tinggal di luar daripada akomodasi dari tempat tinggal yang disediakan oleh pihak company, perusahaan, mahal banget teman-teman. Satu room itu ya termasuk kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi, itu per bulannya 2.000 atau sekitar 8 juta per bulan. Untungnya saya di sini kerja, jadi udah disiapkan tempat tinggal dan transportasi ya, antar jemput ke tempat kerja itu udah disiapkan. Jadi nggak perlu mikir lagi yang namanya tempat tinggal. Termasuk listrik, air juga udah disediakan. Dan jarak ke tempat kerja sendiri nggak terlalu jauh ya, kurang lebih sekitar 15 menit ke rumah sakit, ke tempat kerja. Makanan, cuaca, tempat tinggal, apalagi yang mau dibahas ya kira-kira? Sosial, kehidupan sosial di sini. Nah, untuk kehidupan sosial itu sendiri, kalau di sini orang asli Saudi ya, itu nggak pernah keluar rumah, apalagi bagi yang perempuannya. Kalau yang laki-laki mungkin keluar rumah juga untuk kerja sama keluar rumah untuk kerja sama ibadah, sholat. Nggak ada yang namanya sosialisasi antar tetangga yang kayak di Indonesia, ngobrol, apalagi gibah gitu. Mungkin ada sesama keluarganya, kalau sesama tetangga nggak ada. Kemudian jadi kebanyakan di sini itu di Riyadh, nggak cuma di Riyadh ya, di seluruh Saudi, baik itu di Jeddah, Mekah, Madinah, kebanyakan itu mereka itu para pendatang. Paling banyak dari India, Bangladesh, Filipina, terus Pakistan, Nepal, Indonesia. Kalau di tempat saya kerja nggak terlalu banyak orang Indonesia, sedikit. Jadi kita itu bergaul sehari-hari di tempat kerja bukan sama orang Saudi, justru sama para pendatang tadi, yang dari India, Pakistan, Bangladesh, Filipina. Yang orang Saudinya sendiri malah jarang ketemu, kecuali pasiennya. Kalau pasiennya iya kalau saya kan bekerja sebagai perawat, jadi pasiennya itu memang orang Saudi asli rata-rata, tapi juga ada yang dari Eropa, Afrika, banyak teman-teman.
Orang Saudi juga, orang sini juga asik-asik, suka bercanda, sama lah kayak kita ngobrol-ngobrol biasa, nggak yang kaku-kaku amat gitu. Bahkan pasiennya juga asik, nggak yang kayak cerita orang sini itu galak-galak. Enggak, saya selama di sini beberapa kali pernah ketemu yang memang sifatnya kurang mengenakan, lebih banyak di tempat saya kerja dulu ketimbang di sini. Malahan kalau di sini itu sering ketemu pasien-pasien yang royal. Yang royal itu yang kalau dia suka sama kinerja kita, dikasihnya hadiah. Nggak setiap hari tapi lumayan sering. Tadi nggak setiap hari tapi sering, ya rata-rata 50 atau 100 rial lah. Jadi buat teman-teman yang mau coba merantau ke Riyadh, menurut saya sih recommended banget gitu. Selain kita bisa umroh kapan kita mau, bahkan di tempat saya kerja itu dikasih fasilitas kalau yang mau umroh gratis dari rumah sakit. Transportasi dan hotel disediakan sama rumah sakit. Tadi kita tinggal berangkat aja, niat. Kalaupun tidak dari rumah sakit, kita berangkat sendiri, biayanya sangat murah teman-teman. Rute Mekah Madinah 3 hari itu, waktu itu saya terakhir hampir 600.000, sudah termasuk hotel dan transportasi. Kita tinggal mikirin makanan aja. Makanan juga murah-murah. Di Mekah itu makanan murah-murah ya teman-teman. Lebih irit lagi, di Mekah itu banyak pembagian makanan. Kalau mau irit. Jadi itu kelebihan-kelebihan untuk kerja di daerah ini. Tapi saya tidak merekomendasikan bekerja ke Riyadh atau ke Saudi sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, ya ART, karena tantangannya cukup besar ya teman-teman, dan kebanyakan sih banyak negatifnya ketimbang isu positif. Jadi tidak disarankan ya teman-teman. Kalau mau bekerja ke Saudi atau ke Riyadh itu lebih baik di company, di perusahaan, ya nggak harus di rumah sakit, di kafe-kafe juga nggak apa-apa, asal jangan di perumahan, di rumah pribadi. Tidak merekomendasikan untuk bekerja di rumah pribadi. Dan pilih penyalur-penyalur atau PT-PT yang jelas bertanggung jawab. Jangan memilih PT-PT atau penyalur-penyalur yang tidak jelas atau tidak bertanggung jawab. Karena banyak ya teman-teman PT-PT itu yang cuma ngirim aja tenaga kerja ke Riyadh, ke Saudi, tapi habis itu ya udah angkat tangan, lepas tangan gitu. Nah, itulah tadi cerita seputar kehidupan di Riyadh, khususnya Saudi ya. Semoga bagi teman-teman yang punya niat untuk bekerja ke luar negeri ini menjadi bahan pertimbangan ya. Kalau saya sangat merekomendasikan. Selain dari gaji yang ya cukup, ya lumayan besar ya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, di sini lumayan besar. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain mungkin ya nggak terlalu besar. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia, insya Allah lumayan, bisa buat tabungan di masa tua. Mungkin teman-teman kerja setahun di sini bandingannya sama kayak kita kerja 5 tahun di Indonesia. Tergantung daripada tempat kita kerjanya di mana.
dan karena beda-beda ya, ada yang memang gajinya bagus, ada juga yang gajinya rendah ya teman-teman. Udah habis. Dan yang perlu diingat kalau mau merantau ke sini, persiapkan mental lah. Harus benar-benar kuat, karena apa? Pertama, jauh dari keluarga. Yang udah biasa merantau mungkin biasa aja kan. Yang kedua, yaitu tadi terkait kehidupan di sini, cuaca dan lingkungan sebagainya. Tekanan pekerjaan. Ya namanya tekanan pekerjaan nggak melulu di sini berat gitu. Kadang di Indonesia juga yang berat ya berat. Kemudian mental, bahasa, yang ketiga bahasa. Tolong dipersiapkan bahasanya ya teman-teman. Bahasa Inggris ya bukan minimal, yang paling penting ya bahasa Inggris. Bukan cuma sekedar ngerti atau ini, kalau bisa memang harus benar-benar lancar berbicara dan mengerti ketika orang berbicara. Paling penting. Kalau bahasa Arab sih kalau mau belajar ya boleh, tapi sampai sekarang saya pun masih dibilang masih belum bisa lah. Itu ya teman-teman. Nah, sampai di sini, mungkin kita bertemu di video selanjutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.